Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aziza Solihin di acara PCA Ngaji ala Santri setiap hari Minggu. Insya Allah. Insya Allah, iya. Kalau kemarin kita ngebahas tentang praktek tayamum, nah sekarang kita ngebahas tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Kira-kira sama nggak sih sama yang membatalkan wudhu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita ngaji bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Waalaikumsalam hadratin Nabi warahmatullahi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ashabi ajmain. Sanila Syekh Al-Alamah Ahmad bin Husain Asyahir bi Abi Suja wa Syekh Afifuddin bin Muhajir wa Syekh Al-Fadil Al-Kamil Asyikh Ibrahim Al-Bajuri usulihim wa furihim wa man tasaba ilaihim lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 16. Dah. Ya. Nah, mungkin ini kita nanti enggak terlalu banyak teks kitab yang kita baca karena kayaknya perlu lebih banyak ngobrolnya. Nah, mungkin banyak kejadian setiap hari, jadi hal-hal yang setiap hari barangkali nanti ada bunda yang mau ditanyakan atau bunda dapat pertanyaan di orang, nanti gitu kita obrolin gitu ya. Kita baca selanjutnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yubtilut tayammuma. Walladzi utawi perkara atau hal-hal yubtilu kang mbatalaken opo alladzi mbatalaken atayamuma ing tayamum oleh batal ba'da sihatihi ing dalam sause sae tayamum iku salah satu asya. Jadi nanti hal-hal yang membatalkan tayamum itu cuma ada 3. Nah, cuman karena 3 ini berkaitan dan wudhu, nanti panjang urusannya. Al awalu utai kang pertama iku ma abtola iku ma perkoro hal-hal abtola kang batalakan opoma al wudu'a ing wudu. Yang pertama adalah semua hal yang membatalkan wudu otomatis tayamumnya batal. Wa taqaddama lawis dadi kelewat opo bayanuhu keterangannya ma abtolal wudu. Nah, ini yang sering ya bilang ngaji harus hatam itu begitu udah dijawab soalnya pasti mereka bilang sebelumnya sudah lewat. Nah, seperti keterangan yang sudah lalu. Nah, jadi harus ngikutin semuanya. Nah, kitab-kitab semuanya begitu. Itu makanya sirinya apa? Kalau ngaji itu ya harus dari awal sampai akhir. Yang depan bilang yang akan diterangkan, berarti kita harus nunggu berikutnya. Udah kelewat nanti seperti keterangan yang sudah sebelumnya lalu. Nah, itu makanya itu ya kalaupun nah itu makanya nanti nggak boleh Ustadz hanya ngutip dari hasil jiping dia itu bahaya karena bisa jadi pendengarannya oke bagus tapi ingatannya bisa jadi agak bermasalah. Namanya orang itu kan ada lupanya, ada penjelasannya baru sepotong. Nah, sepotongnya lagi. Tapi kalau ngikutin dari awal itu nggak ada yang los. Kalaupun ada yang lupa nanti kita bisa buka bukunya lagi. Nah, itu. Wa taqaddama opo bayanuhu. Udah lewat lo ya. Keterangan udah lewat lo ya, gitu. Jangan menjelasin lagi. Nah, mungkin buat teman-teman yang kebetulan ini yang paling pertama apa batalnya waktu itu? Kan semua hal yang kalau keluar dari jalan depan tidur, tidur hilang akal, terus tidur tapi ya tentu ya nanti dilihat aja lah ya. Nah, kita nanti habis nanti jelasin jangan nggak jadi jelasin ini. Yang nulis kitab-kitab juga begitulah, kalau di sini lagi nanti tumpuk-tumpuk. Nah, yang paling benar ya itu tadi wa taqaddama bayanuhu. Itu yang pertama. Jadi semua hal yang membatalkan wudhu otomatis tayamumnya batal.
Wasani utawi kang kaping pindho yang kedua, second, iku ru'yatul ma'i mergo melihat air. Ai al ilmu tegese weruh ngerti ada weruh biwujudihi kelawan wujude air ma, tapi liman kedue wong ya tayamum kang tayamum sapa man li faktihi krana ora anane air. Jadi yang membatalkan kedua adalah dia melihat air. Begitu Atau melihat air otomatis batal. Tapi nanti dirinci. Pokoknya undang-undang itu dulu ya, karena melihat air atau karena ada air. Misalnya apa nih misalnya? Udah susah kemarau panjang misalnya. Udah tahu-tahu hujan. Ada air, udah batal tayamum. Kudu pakai air. Atau misalnya datang bantuan air ya. Berapa truk air untuk satu kampung misalnya cukup untuk mandi seminggu misalnya. Karena ada bantuan air begitu, ada batal tayamumnya. Dulu di kampung tuh banyak. Nah, air itu minum. air minum. Nah, batal itu buat siapa? Buat orang yang tayamum karena memang dia nggak ada air. Tapi kalau tayamumnya karena sakit, ya nggak ada pengaruhnya. Ada air atau nggak ada pengaruhnya. Nggak boleh kena air. Karena nggak boleh kena air. Nah, tapi batalnya itu fi ghairi waktu sholati, sebelum dia masuk ke dalam sholat. Apa maksudnya? Ai qoblat dukhuli tegese ing dalam sadurunge mancing fiha ing dalam sholat. Jadi sebelum tayamum belum sholat terus datang air, batal tayamumnya. Sebelum waktu sholat. Nah, batasannya sebelum sholat itu sampai kapan? Nah, ini tidak dijelaskan di sini, otomatis kita nyari penjelasan yang lain. Nah, ini Pak Mr. Kamaluddin ya, Pak Ustadz Kamal. Pak Ustadz Kamal itu Ustadz di Pondok Kelapa ya Pak. Pondok Kelapa, dia nyaranin kalau ada di keterang di buku yang kita baca ini enggak ada, kemudian kita ngutip di buku lain, siapin Pak bukunya nih, tak jabanin Pak. Jadi ini kita harus buka itu. Jadi batasannya sebelum masuk sholat itu apa? Nah, ini ada, ini syarahnya takrib juga. Boleh bajuri, boleh satunya ya. Kita baca yang bajuri aja, yang bajuri ini, bajuri Pak Kamal. Nah, Pak Kamal harus nonton ini berarti. Di sana apa itu batasannya? Batasannya masuk sholat itu apa? Sebentar ya, tadi udah ditandain. Sebentar. Mana tadi? Nah, ini. Jadi batasannya orang tayamum belum masuk sholat ada air, batal. Lah batasan sebelum masuk sholat itu sampai kapan? Nah, ini qabla fi ghairi waktu sholati, fi ghairi waktu talabusi bis sholati, sebelum kita berkecimpung mulai sholat. Sampai kapan itu? Biangkana qabla tamamir ro'i min akbar. Sholat itu kan sholifatuti Allahu ak, ada air, batal tayamum. Tapi kalau Allahu akbar udah selesai takbir, di jalan belum sempurna gitu. Selama roknya belum diucapkan atau barengan rok tapi belum berhenti Allahu akbar, susah itu ya. Pokoknya kalau sudah selesai takbir berarti jalan terus sholatnya. Berarti kan kemungkinan itu kayak misalnya gini ya, tahu ada air pas sebelum takbir itu kemungkinan kayak kemarau terus hujan. Itu kan seenggaknya tahu dengar. Tapi kalau misalnya kayak nggak ada airnya karena hal lain yang ya kita kan nggak tahu itu udah ada air atau belum. Kalau nggak tahu jalan terus. Ini kan tadi tahu dengan melihat air itu kan berarti melihat atau dipanggil-panggil. Atau misalnya dengar orang udah ada air gitu. Nah, itu. Jadi makanya bahasanya kan ada ru'yah, ada al-ilmu. Al-ilmu tahu ada air. Nggak ngeliat tapi orang belakang teriak-teriak, "Hei, Bu, air datang sumbangan."
untuk mandi 1 minggu misalnya, udah batal sholatnya. Iya dulu kan Batal sempat. sholatnya, batal tayamumnya. Tapi itu kalau kita belum masuk sholat. Nah, masuk sholatnya itu batasannya adalah sampai kita ngucapin roknya Allahu Akbar, Lafaz takbiratul Allahu ihram. Akbarnya, roknya belum Mm-mm. belum selesai. Belum selesai. Jadi Allahu Ak, misalnya barnya belum, baru sampai ba, roknya belum. Udah, selesai udah. batal. Langsung batalin sholatnya. Kenapa batalin sholatnya? Karena tayamumnya batal. Nah, udah itu ya Pak Kamal, udah saya ikutin nih saran Pak Kamal nih. Terima kasih ya. Harus nonton tapi masa nyuruh nggak nonton sih? Ya, jadi karena nggak ada, jadi kita cari di syarahnya Bajuri atau syarah satunya sama, mirip bahasanya. Jadi nggak usah kita buka. Yang satunya, jadi fi ghairi waktu sholat itu maksudnya fi ghairi waktu talabusi bisolati, belum melakukan sholat. Sampai kapan itu? Biangkana qabla tamamir ro'i min akbar au ma'ahu alal mu'tamadi. Jadi qaul yang paling hati-hati sebaiknya kalau belum Bismillahirrahmanirrahim, kalau udah Fatihah udah jalan terus aja. Walaupun udah ada air, walaupun ada orang sudah air, ya, ngasih walaupun tahu ada air ya. Nah, jadi jalan terus. Oke, Sampai itu sedetil itu. sampai sedetil itu. Oke, udah gitu. Jadi apa tadi? Jadi kalau begitu ngelihat air tapi tidak dalam keadaan sholat, maka tayamumnya batal. Batal terus wudhu terus sholat. Diganti tayamumnya, ganti wudhu. Tapi nanti dirinci lagi di belakang. Kita lihat ai qoblat dukhuli, ai qoblat dukhuli tegese saat durunge mancing fiha ing dalam salat. Kemudian berikutnya wa mithlu ru'yatil ma'i fi dzalika tawahhumuhu. Wa mithlu ru'yatil ma'i lan iku madani atau disamakan melihat air. Fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono tadi, air tadi, tawahhumuhu tawi tawahum berprasangka apa ya, menduga dengan keras lah, gampang bahasa Indonesianya begitu, menduga dengan keras bahwa itu ada air. Seperti tadi, ada teriak-teriak air, lumayan mandi seminggu. Ya, kita kan belum lihat itu. Nah, tapi udah jelas itu. Nah, kemudian yang berikutnya, amma lauroa anapun ing dalam ari kalaning melihat sapa wong alma ing banyu fi asna'i sholati ing dalam tengah sholat, berarti sudah Bismillahirrahmanirrahim jam baca Fatihah misalnya, fa fihi nadhrun, fa fihi mongko iku ing dalam iki malau kanal ma'a fi asna'i sholati nadhrun utawi rincian. Kalau sudah dalam sholat dirinci. Apa rinciannya? Ingkana telamun ono apa sholatu sholat ikulah tagni ora apa ya, tidak mencukupkan hi ing tadi Ayo apa? tayamum anil kodo isaking kodo bian sholat begini. Yang pertama rinciannya adalah lihat dulu sholat itu nanti butuh kodok enggak, apalagi hurmatil waktu tadi. Jadi sholat itu nanti butuh kodok atau enggak. Misalnya apa nih, bian sholat gambari ento sholat sopo wong sholat fi mahalin ing dalam suatu tempat ia gelibu kang umum biasanya fihi ing dalam mahal wujudul ma'i utawi wujudul ma'i wujudul ma'i adanya air, batola mongko dadi batal opo tayamumu tayame wong. Sudah sholat sih, dua sudah disolat, dia sudah sholat, tapi dia sholat di tempat biasanya di situ ada air. Misalnya kita sholat di mana nih ya, berarti umumnya di mana aja lah. Biasanya di situ ada air, karena dia nggak ketemu air, ya kan, nggak ketemu air, akhirnya dia tayamum. Nah kalau kita sholat di tempat misalnya ya di mana aja lah, itu nggak usah di ini, di mana aja, di Jakarta, di sekarang kan di mana-mana udah ada air.
biasanya ada air, kita sholat nggak ketemu air. Misalnya kita jalan kemana terus tiba-tiba misalnya mati listriknya, Ya mati. boleh ya, listrik mati, berarti kan mesti gimana itu? Kan biasa ada air Otomatis itu. nggak bisa nyala. Iya bener itu, misalnya di situ biasanya airnya pakai listrik mati, nggak ada air seharian, tayamum kan? Begitu tayamum pas udah sholat listrik Nyala. hidup, nyala. Misalnya anaknya, ma, listrik nyala ma, ada air, udah. Jadi berhenti sholatnya, karena tayamum batal. Karena sholat kita itu nanti wajib qodho, karena kita sholat di tempat biasanya ada air. Nah, clear ini ya. Jadi itu kayak gambarnya tadi, mau listrik mati dari kemarin, perjalanan air habis, waktu duhur tiba, mau wudhu pakai apa nih, nggak ada misalnya, udah tayamum. Pas sholat kok listrik hidup ada air, batal. Jadi kenapa batal? Karena ya percuma diterusin nanti kodok. Nah gitu ya, bukan percuma sebenarnya, tapi kan kurang kerjaan, nanti diulangi kok nggak dibatalin. Nah, langsung aja batalin. Ya langsung aja batalin gitu. Ini biasanya suka santri yang agak nakal nih. Oh sholat wajib iadah, dia pilih nggak sholat, ntar aja. Nah, gitu. Jadi ya kalau umurnya masih lah, kalau nggak ditagih malaikat gitu ya. Jadi kita rinci, kalau sholatnya itu entar kodok, entar iadah, berarti gambarnya seperti tadi benar. So biasanya ada air, kok nggak ada air karena listrik mati atau apalah istilahnya yang lain, udah batal aja. Kemudian rincian yang kedua, wa ingkanat lamun ono opo sholat yang dilakukan dengan tayamum tadi, maksudnya ikut agnihi enggak mencukupkan opo sholat hi ing tayamum anil kodok isaking kodok, jadi nggak butuh kodok. Kaan sholat kaya dini ento sholat sopong fi mahalin ing dalam satu tempat, ya glibu kang umumnya fihi ing dalam mahal opo faktul ma'i lam tabtul tayamum. Tapi kalau kita sholat di tempat yang memang di situ nggak pernah ada air, kemudian kita tayamum kok terus sholat terus ada air, udah jalan terus saja. Kayak di ini kali, model kayak di Afrika. Wah iya, di Afrika depannya tiba-tiba datang bantuan itu, udah sholat aja terus, sholat aja. Lam tabtul tayamum li'annahu qad syara'a li'annahu, karena saat teman nih mulai kaan sholat tadi iku qad syara'a, teman-teman disyariatkan opo sholat fi mahalihi tadi, fil maksudi ing dalam maksudi. Tapi nanti dirinci lagi begitu itu ya, sekalipun nanti misalnya, jadi misalnya gini, duhur sampai jam 3, duhur jam 3 habis, sekalipun itu tinggal 5 menit air baru datang, yang pertama tadi udah selesai aja, langsung wudhu aja, meskipun waktunya tapi kalau yang kedua nanti lain ya, jalan terus. Atau kalau mau lebih hati-hati, kalau yang keduanya itu boleh batalin aja, karena lebih bagus pakai wudhu dibanding pakai ya iyalah, namanya pemain asli dengan pemain pengganti itu ya lain. Tapi kalau waktunya sedang nggak cukup, jalan terus. Kalau yang kedua, kalau waktunya masih cukup, berhenti aja sholatnya, wudhu terus sholat lagi. Kalau yang kedua, yang rincian yang kedua tadi loh, yang kita sholat di mana tidak, nah itu yang biasa nggak ada air, terus tiba-tiba ada air, kalau waktunya cukup batalin. Nah kalau nggak cukup ya wis terus aja, karena toh itu nanti nggak wajib ngulang, nggak wajib qodho, karena biar bagaimanapun sholat di dalam waktunya itu lebih baik dibanding sholat di luar waktunya. Karena kalau kita ngejar pakai air tapi ternyata nanti waktu sholatnya lewat, itu nggak baik. Dianggap lebih baik pakai tayamum sekalipun, tapi sholatnya dalam waktu, masih dalam waktunya. Nah, itu pendapat ulama itu sampai begitu, sampai dirinci begitu, sampai detail gitu.
Wasalisu aridatu, ya murtad udah nggak Islaman berarti udah selesai, udah tayamumnya batal. Nah itu ada yang berkomentar, kenapa kalau tayamum batal sedangkan wudhu enggak? Ya karena dianggap kalau wudhu itu melekatnya, atau kalau bahasa ininya lemnya lebih kuat lah gitu, Lebih lama. lebih nempel. Tapi kalau tayamum namanya dia darurat, dia kan peran pengganti, pemain pengganti kalau dalam bola. Nah, jadi begitu dia udahan berislam, maka tayamumnya Mungkin dari batal. segi itu karena kalau air kan ngeresep di pori-pori gitu Nah, kan ya, jadi ya itu bisa lah orang berkomentar begitulah. Yang pasti lebih kalau ini wudhu jadi nempelnya lebih kuat, sehingga di bawah murtad pun wudhunya tetap nempel. Berarti apa artinya nih? Kalau dia tayamum terus murtad, terus balik lagi mau sholat, misalnya murtad cuman 2 jam misalnya, ya ada aja murtad 2 jam misalnya, pulang kerjaan. jadi misalnya udah nggak Islaman, tahu-tahu 2 jam kemudian, wih ternyata Islam yang benar. Nah dia mau sholat tayamum lagi, karena tayamum yang tadi dia tayamum itu batal. Tapi kalau wudhu enggak, misalnya Sampai usrah itu, sedetil ini iya. ya. Jadi wudhu, udah selesai wudhu, tiba-tiba dapat kabar dari teman, wes Islam nggak bener, udah nggak usah Islam, ya udah nggak usah Islaman misalnya. 2 jam kemudian datang temennya satu lagi, oh salah, yang benar tetap Islam. Oh iya mah, balik lagi dia asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, wudunya masih, tapi kalau tayamum hilang. Itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya wasahibul jabairi, ini bab yang rumit, harus di tempat satu episode. Kalau digabung nanti bingung. Wasahibul jabairi, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan guna di ini. Apa Di- pertanyaannya? Saya Ya. juga bingung. Nah, kalau ini tutup aja, nanti di pertanyaan sama ininya di kolom komentar aja. Buat teman-teman yang mau nanya seperti biasa, tolong tulis di kolom komentar biar nanti kita jawab ya. Jangan malu-malu komentar, lagian komentar itu kan nggak kelihatan siapa yang komentar. Iya. Ya mungkin itu aja yang pengajian kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.